Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nusyabani. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Filsafat Ilmu Pendidikan Islam. Jadi, filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran mendalam tentang pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Pemahaman ini mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren, terutama dalam membentuk kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Di madrasah, kurikulum mencakup ilmu agama yang contohnya itu seperti tauhid, fikih, tafsir, serta ilmu umum seperti matematika dan sains. Sementara itu, pesantren masih mempertahankan sistem pembelajaran berbasis kitab kuning dan metode sorogan serta bandrongan yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Model pendidikan ini sesuai dengan filsafat pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu dalam mencari ilmu. Lalu yang kedua itu ada perbedaan antara filsafat Islam dan filsafat Barat. Filsafat Islam dan filsafat Barat ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar dari berbagai macam aspek. Contohnya itu yang pertama, filsafat Islam itu berkembang dalam konteks ajaran Islam yang mana lebih menggabungkan antara akal dan wahyu untuk memahami Tuhan dan kehidupan dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan kalau filsafat Barat itu berakal dari tradisi Yunani dan lebih menekankan pada penggunaan akal serta kebebasan berpikir tanpa ketergantungan pada wahyu agama. Dengan tujuan mengejar kemajuan ilmu pengetahuan, kebahagiaan duniawi, dan kebebasan individu. Dalam filsafat Islam, akal dan wahyu itu saling melengkapi. Sedangkan dalam filsafat Barat, akal sering berdiri sendiri sebagai dasar pencarian kebenaran. Jadi, secara lebih singkatnya itu, filsafat pendidikan Islam ini lebih berbasis kepada wahyu dan bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, serta menekankan keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Sedangkan kalau filsafat Barat ini berbasis rasionalisme dan empirisme yang menekankan kepada kebebasan berpikir dan perkembangan individu tanpa batasan agama. Lalu ada kelebihan dari filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama bisa berpendidikan dengan orientasi moral. Lalu yang kedua itu kekurangannya adalah kurang adaptif dengan perkembangan zaman. Lalu juga ada kelebihan filsafat pendidikan Barat dan juga kekurangannya. Kalau kelebihannya itu dia tuh lebih inovatif dan berbasis riset, sedangkan kekurangannya itu kurangnya nilai spiritual dan pendidikan. Lalu yang ketiga ada kerangka kerja filsafat dalam mengembangkan kurikulum itu mencakup beberapa elemen. Yang pertama itu ada tauhid. Tauhid itu sebagai landasan utama yang mengajarkan bahwa semua ilmu harus mengarahkan kepada pemahaman tentang kebesaran Allah. Lalu yang kedua ada akal dan wahyu sebagai sumber ilmu yang harus seimbang dalam proses pendidikan. Lalu yang ketiga ada akhlak sebagai tujuan utama pendidikan Islam untuk membentuk manusia yang berkarakter. Lalu selanjutnya ada keseimbangan ilmu agama dan ilmu umum agar peserta didik memiliki wawasan luas tanpa kehilangan nilai-nilai Islam. Lalu yang terakhir ada kurikulum yang dikembangkan harus mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan ajaran Islam agar siswa dapat menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama yang sudah ada. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4, modernisasi membawa tantangan besar bagi pendidikan Islam, seperti globalisasi, digitalisasi, dan sekularisasi. Untuk menghadapinya, prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam dapat diterapkan melalui beberapa strategi, yaitu yang pertama, bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Madrasah dan pesantren mulai menggunakan e-learning atau aplikasi digital serta media sosial dalam pembelajaran berbasis Islam. Lalu, yang kedua, integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga mengajarkan sains, teknologi, dan keterampilan abad ke-21. Lalu, yang terakhir ada pendidikan karakter berbasis Islam. Kurikulum harus tetap menekankan nilai-nilai akhlak agar siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral yang baik. Lalu jawaban nomor 5, filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, namun juga menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.
Jika diterapkan dengan baik, pendidikan Islam akan menghasilkan generasi yang memiliki akhlak mulia dan mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Siswa yang dididik dengan konsep pendidikan Islam akan lebih menghargai perbedaan, bersikap adil, dan memiliki semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang keenam, ada pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang efektif. Beberapa pendekatan dalam studi filsafat pendidikan Islam seperti pendekatan historis, normatif, dan kritis. Pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan normatif dan integratif, yaitu menggabungkan nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip keislamannya. Integrasi antara pendidikan agama dan ilmu pengetahuan modern juga penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Lalu yang ketujuh, program pendidikan Islam yang ideal harus memperhatikan aspek jasmani, akal, dan rohani manusia. Komponen utama dalam program ini yaitu pembelajaran berbasis nilai Islam untuk membentuk akhlak dan kepribadian siswa. Lalu integrasi ilmu agama dan ilmu umum agar peserta didik memiliki wawasan yang luas. Setelah itu ada metode pembelajaran yang adaptif seperti penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam. Dengan program ini diharapkan siswa tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi memiliki keimanan yang lebih kuat. Lalu yang terakhir ada peran filsafat pendidikan Islam dalam demokratisasi pendidikan. Filsafat pendidikan Islam mendukung pendidikan yang inklusif dan adil dengan prinsip bahwa setiap manusia itu memiliki hak untuk mendapatkan ilmu. Contoh implementasinya seperti program beasiswa di madrasah dan pesantren untuk siswa yang kurang mampu. Lalu sistem pendidikan berbasis komunitas agar semua lapisan masyarakat itu mendapatkan akses pendidikan. Dan yang terakhir ada pembelajaran yang menekankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan sesuai dengan prinsip Islam yang menghargai semua individu tanpa memandang status sosial.